Di kediaman keluarga Rak, malam yang tenang, Marvin menyeruput kopinya lagi, lalu berkata kepada Fares, "Kau tetap pria paling berprestasi pada saat itu, kau nomor satu. Kawan." Fares membuang pandangannya dan mengawasi pepohonan dari balkon ini. Nilai studi tidak berguna jika kita tidak punya skill, pengalaman, dan uang. Aku hanya pekerja SPBU dan mentok di kepala shift, aku tidak bisa diandalkan. Dengan kecil hati Fares bahkan sampai menyesali semua masa studinya. Dia pikir percuma sekolah bertahun-tahun namun ujung-ujungnya hanya pekerja SPBU. Apa yang dia pelajari selama ini hanya sia-sia. Cukup banyak alasan kenapa Fares tidak sesukses teman-teman seangkatannya, selain karena dia tidak punya uang dan orang dalam. Meskipun sangat cerdas, Fares tidak punya skill olah kata yang bagus. Dia memang hafal di luar kepala perkara teori dan rumus, tetapi ketika berhadapan dengan orang besar, dia akan kikuk dan gugup. Jika disuruh bicara depan umum, dia akan malu dan gemetar badannya. Fares cenderung dengan pekerjaan yang tidak banyak menggunakan mulut dan otot. Contoh, dia tidak cocok jadi salesman, customer service, MC, kuli bangunan, hingga seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Fares menyeruput kopinya dan berkata lemah, "Kalau tahu begini, mending pas tamat SMA aku ikut bapakku saja jadi tukang kebun di dusun. Aku menyesal bertahun-tahun belajar tapi tidak jadi orang sukses." Dia pun tertunduk penuh sesal. Melihatnya seperti itu, Marvin ternyuh. Dia menepuk-nepuk pundak Fares dan berkata, "Tidak perlu kau sesali. Marvin, sudah puluhan, mungkin ratusan lamaran pekerjaan yang aku buat, tapi tidak ada hasil. Paling ujung sampai di interview user. Ketika saingannya hanya 2 atau 3 orang lagi, Fares akan kalah bersaing karena saingannya punya orang dalam, sementara dia tidak punya. Dia sering jatuh di posisi tidak menguntungkan seperti itu. Jika diukur dari banyak segi, seharusnya dia jauh lebih baik dari peserta lain, hanya saja nasibnya kurang bagus. Hingga saat ini, dia belum pernah mencicipi kerja enak dan gaji besar. Kasihan, kau adalah elang, tempatmu bukan di Arkomberan. Fares, Marvin berusaha menyemangati teman lamanya itu. "Aku hanya pecundang, aku terlalu sombong karena merasa sudah pintar. Nyatanya bahkan aku tidak bisa tukang servis as, teknisi, dan semacamnya." Fares menghembuskan napas panjang. Marvin paham persoalan Fares. Keinginan Marvin ingin kembali bisa ngobrol dengan Fares. Sebenarnya dia ingin agar Fares bisa berjumpa kembali dengan Jesslyn. Namun karena Fares sedang ada masalah dalam pekerjaannya, sepertinya planning Marvin sedikit berubah. "Aku akui kau punya kelebihan dalam analisa dan kalkulasi. Sekarang Raksil sedang membutuhkan seorang bisnis analis. Siapkan CV-mu dan besok kau temui Tuan Xavier di sana." Fares menggeleng ragu. Dia kembali menghela napas dan menjawab, "Percuma, Marvin. Aku tidak punya siapa-siapa di sana. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan padaku. Aku yang menjaminmu, Fares. Turuti saja apa kataku." "Yakinlah kalau bakal diterima bekerja di sana," balas Marvin meyakini dengan tatapan sungguh-sungguh. "Dari dulu kau selalu menjadi motivator bagiku. Bahkan kau lebih peduli padaku daripada orang tuaku sendiri." Jika Marvin melihat orang yang tertindas, dia tidak tega dan tidak segan untuk mengulurkan bantuan, meskipun hanya sebatas nasihat. Fares adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mendapatkan perhatian dan bantuan dari Marvin. Jika bagi sebagian orang bahwa harus selalu berteman dengan orang sukses dan kaya, namun tidak bagi Marvin, berteman dengan siapa saja meskipun ia harus selektif juga. Apabila cenderung mengarah ke hal negatif dan tidak ada manfaatnya, mending cari pergaulan yang lain saja. Khusus kasus Fares, dia ini sebenarnya adalah korban. Selain itu, Fares juga termasuk orang yang layak sukses namun kurang beruntung. Sering Marvin melihat orang-orang di perusahaan yang menempati posisi tertentu, namun sebagian mereka tidak layak mendapatkannya, baik itu otak, attitude, maupun pengalaman mereka kurang. Namun, mereka bernasib bagus. Tidak sulit untuk menemukan orang seperti mereka dimanapun. Menurut kacamata Marvin pribadi, sudah seharusnya Fares sukses sesuai dengan kemampuannya. Dari dulu Fares bercita-cita ingin menjadi seorang dosen. Namun bagi Marvin, Fares tidak punya kompetensi untuk ditempatkan menjadi tenaga pengajar dan pendidik.
berhentilah ingin menjadi guru atau dosen, ucap Marvin menasehati. Fares menggaruk jidatnya yang tidak gatal. Entahlah aku harus bagaimana. Sepertinya aku akan tetap menjalani nasib seperti ini. Marvin menatapnya agak dalam dan berkata, "Terus, bagaimana dengan jodohmu? Apa sudah ketemu?" Tidak hanya dalam cita-cita, Fares juga termasuk orang yang idealis dalam urusan percintaan. Meski dia banyak kurangnya, terutama dalam hal finansial, dia tetap memasang standar tinggi untuk wanita yang bakal menjadi istrinya kelak. Selain cantik, tentu harus cerdas dan punya background pendidikan dan keluarga yang baik. Karena terlalu idealis, akhirnya dia terjebak dalam alam utopia yang dibuatnya sendiri dan menikmatinya. Awalnya Fares kurang yakin. Namun, Marvin memberikan secercah harapan kepadanya. Marvin kembali menepuk pundaknya dan berkata, "Kau juga harus berpikir dan bersikap realistis. Jangan cuma menuruti egomu. Jika kau lebih mengerti dan menerima, kau akan mendapatkan sesuatu yang layak bagimu meskipun awalnya kau berpikir kau tidak akan suka. Yakinlah, sebentar lagi kau akan mendapatkan semuanya." Fares mendengar ucapan Marvin yang menggetarkan. Jantung Fares bergetar. "Aku salut padamu, Marvin. Entah bagaimana caraku membalas kebaikanmu hingga saat ini." Fares punya fisik yang cukup bagus. Badannya kurus tinggi. Wajahnya juga lumayan tampan. Hanya saja, karena agak malas mengurus diri dan tidak begitu peduli dengan penampilan, dia terlihat menyedihkan. Marvin memberikan sesuatu padanya. Di dalam sini ada kemeja, jas, dan semua perlengkapan lain. Besok kau harus rapi. Belajarlah untuk menyukai hal formal. Jika kau ingin diharga, ubahlah dirimu secara perlahan, baik pola pikir, cara bicara, sikap, hingga penampilan, dan penampilan merupakan hal terpenting dalam dunia kerja. Fares mengangguk penuh yakin. "Baiklah, akan aku turuti omonganmu, Marvin Rat. Tapi, bagaimana dengan pekerjaanku di Espebio?" Espebio di Jalan Prime Hydro itu milik Raksel. Besok pas ketemu dengan Tuan Xavier, surat pengunduran dirimu akan diproses oleh orang personalia. Dalam hati Fares, "Kau siapa bisa mengatur semuanya?" Fares menghela napas dan berkata, "Baiklah." Dia pun menepuk-nepuk pundak Marvin. Keesokan paginya, di hari Senin yang dingin, Fares dengan sepeda motor bututnya pun tiba di kantor Raksil yang megah. Ketika melihat lantai-lantai yang banyak, matanya membeliak. Takjub, apakah dia akan bisa bekerja di sini, di kantor? Ketika sedang menunggu di lobi, dia didekati seorang wanita cantik dan tidak asing. "Fares, kau orang yang akan menemui Tuan Xavier?" Tanya Jaslyn menatap heran.